Shalom dan puji Tuhan saudara, kita bersua lagi, kita bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang pertama untuk suku tahun yang kedua tahun 2021 yang bertajuk apakah yang telah berlaku. Jadi yang menarik saudara, sepanjang triwalan ini kita akan mempelajari satu tema yang bertajuk janji. Kalau saudara ada pelajaran sekolah Sabat, di mana pelajaran kita untuk triwalan ini kita akan mempelajari tentang tema janji. Nah, di dalam sekolah Sabat kita sepanjang triwalan ini, di dalam suku tahun ini kita akan melihat lebih dekat apa perjanjian Tuhan itu, apa yang ditawarkan, bahkan apa yang dituntutnya. Meskipun diambil dari banyak sumber, pelajaran ini sangat bergantung pada karya seorang penulis yaitu Dr. Jared Hassel. Dan inilah bahan sekolah Sabat kita pada triwalan ini, di mana penulisnya adalah Dr. Jared Hassel. Jadi pelajaran pertama, apakah yang telah berlaku? Inilah pertanyaan dan merupakan tajuk sekolah Sabat kita pada minggu ini. Nah saudara, mari kita langsung ke pembahasan. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam pembelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Juga saudara, seperti biasa kita akan ditanyakan dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, yaitu dengan pertanyaan umum ialah ini. Apa yang berlaku kepada ciptaan Tuhan? Apa akibat kejadian itu? Dan apa aplikasi untuk kita dalam hal ini? Nah, saudara, kalau kita membaca dalam ayat Mazmur dan seperti yang dipaparkan di screen, Anda akan mengetahui keseluruhan konteks pembahasan kita hari ini mengenai dengan apa yang telah berlaku. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 yang berbunyi seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah saudara, dari ayat ini kita sudah melihat bahwa pada minggu ini kita akan membahas tentang penciptaan. Nah, apa yang menarik di dalam pembahasan kita pada minggu ini? Secara umumnya saudara, Tuhan menyenangi dan Tuhan senang dengan persekutuan. Ini tidak berarti bahwa dia itu atau Tuhan itu merasa sendirian. Bukan berarti bila mana kita katakan dia suka dia senang dalam persekutuan, bukan berarti bahwa Tuhan ini keseorangan. Tetapi dia senang berhubungan dengan makhluk lain atau ada connection atau hubungan dengan makhluk lain. Itu sebabnya dia memutuskan atau merencanakan menciptakan makhluk baru untuk mengasihi mereka dan secara langsung mereka juga mengasihi Tuhan. Kemudian Tuhan mempersiapkan sebuah rumah bagi mereka. Dia dengan penuh kasih sayang membentuk mereka dan dia mengajar mereka bagaimana hidup bahagia bersamanya. Catatan kitab suci tentang penciptaan manusia adalah satu-satunya yang dipenuhi dengan pengharapan, kebahagiaan, dan kesempurnaan.
inilah kerinduan Tuhan kepada ciptaannya. Inilah harapan Tuhan kepada ciptaannya yang dikasihi, supaya mereka juga mengasihi Tuhan Sang Pencipta. Pelajaran minggu ini akan membahas cerita penciptaan, tentang apa yang Tuhan telah ciptakan, dan kemudian apa yang terjadi terhadap ciptaan yang sempurna itu. Dan akhirnya pelajaran ini akan membahas tema Sekolah Sabat suku tahun ini, yaitu apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk menjadikan segala perkara itu benar kembali, atau kembali kepada yang asal. Dalam membahas atau memahami pelajaran pada minggu ini, topik-topik perbincangan kita akan merangkumi ini, saudara. Di mana penciptaan dunia, kemudian penciptaan umat manusia di dalam image pencipta, kemudian Tuhan dan manusia bersama-sama. Keempat, ujian kesetiaan pohon itu, kemudian putus hubungan dan pengharapan. Kita ke topik yang pertama, yaitu penciptaan dunia. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, di sini menjelaskan kepada kita bahwa pada mulanya saudara, artinya segala sesuatu yang bermula Allah menciptakan. Jadi di sini menerangkan kepada kita bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam kisah penciptaan ini, dalam Kejadian 1 ayat 1 sehingga Kejadian 2 ayat 3, Tuhan tidak mencoba untuk membuktikan secara detail bahwa Dia menciptakan bumi atau bagaimana Dia membuat kehidupan dimulai di dalamnya. Dan Alkitab tidak menerangkan kepada kita, step 1, step 2 secara detail. Namun yang jelas memberitahu kepada kita bahwa Tuhan menegaskan bahwa Dia melakukannya dengan apa? Dengan berfirman. Jelas di sini, saudara, tidak ada manusia yang melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi di sini, saudara, apa yang berlaku sebenarnya di dalam konteks dalam bahagian ini, percaya bahwa Tuhan yang melakukannya adalah persoalan iman. Untuk mempercayai penciptaan Tuhan ini, kita memerlukan iman. Artinya, saudara, dari penciptaan Tuhan ini, melalui iman yang Dia telah karuniakan pada kita, kita percaya, kita yakin dengan cara Tuhan menciptakan. Seorang ilmuwan terkenal, dan ilmuwan ini ada yang mengatakan dia ini adalah Bertrand Russell. Dan Bertrand Russell ini pernah memberikan kuliah umum tentang astronomi. Dan di dalam kuliah itu, di dalam seminar itu, ada seorang wanita tua bangkit berdiri dan berkata bahwa dunia ini adalah cakra rata yang terletak di belakang kura-kura. Ilmuwan itu menjawab, di atas apa kura-kura itu berdiri? Kura-kura itu selalu di bawah, kata wanita tua itu. Dia dengan tulus percaya itu, tetapi dia tidak memiliki bukti sama sekali tentang bagaimana kedudukan bumi ini. Tuhan tidak meminta iman yang buta dari kita. Dia telah meninggalkan bukti rancangan dalam penciptaan, sehingga jika kita mau, kita memiliki bukti untuk percaya akan hal tentang penciptaan Tuhan yang sempurna ini. Topik yang kedua, saudara, yaitu penciptaan umat manusia dalam image pencipta. Sebentar tadi, saudara, kita sudah mengetahui bagaimana Tuhan secara jelas Dialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian topik kedua ini, bagaimana Tuhan mencipta manusia. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Saudara, setelah Tuhan menyiapkan atau Tuhan menciptakan tempat tinggal manusia itu, Dia menciptakan dunia ini, atau dengan arti kata lain Tuhan sudah menyediakan Taman Eden untuk tempat tinggal. Kemudian setelah itu Tuhan membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Kemudian dia juga membentuk manusia atau wanita pertama dalam Kejadian 2. Itu adalah pekerjaan terakhir Tuhan dalam penciptaan. Sekarang semuanya sungguh amat baik. Dan yang menariknya saudara, manusia itu istimewa, dia unik. Karena mereka diciptakan dengan cara yang istimewa. Dan mereka adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Apa artinya di sini saudara? Apa arti menurut kita diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar Tuhan? Artinya yang pertama, pencipta kita tercermin dalam sifat fisikal, mental dan rohani, spiritual kita. Artinya apa yang disampaikan Tuhan, kerinduan Tuhan, sifat Tuhan tercermin di dalam kehidupan manusia yang diciptakannya. Kemudian yang kedua, kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan dan membuat keputusan atau pilihan moral atau rohani. Yang kedua ini menjelaskan kepada kita saudara bahwa kita diciptakan menurut gambar Tuhan itu secara tidak langsung kita ada apa? Hubungan akrab dengan Tuhan, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, sama ada lelaki atau wanita memiliki citra ilahi itu. Mereka itu setara di hadapan Tuhan. Apakah wanita, apakah lelaki, kita sama saja di hadapan Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengertikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Saudara, inilah istimewanya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada awalnya Adam dan Hawa. Seterusnya topik yang ketiga yaitu Tuhan dan manusia bersama-sama. Apa yang istimewanya saudara hubungan Tuhan dan manusia ini? Apa yang terjalin di sini? Kejadian 1 ayat 28 katakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Perhatikan saudara, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, dari ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan dan manusia itu mempunyai satu hubungan yang begitu erat. Bagaimana sang pencipta dan ciptaannya itu ada hubungan yang erat. Apa yang termasuk dalam berkat dan perintah Tuhan untuk Adam dan Hawa di dalam ayat yang kita baca tersebut. Ayat ini kalau kita teruskan ayat yang ke-29 sampai 30, kita mendapati bahwa ada hubungan yang akrab, ada hubungan yang sangat jelas di antara manusia. Di mana perintah Tuhan kepada manusia itu, yang pertama, mereka mampu bertambah banyak sebagai spesies, atau Tuhan memberkati mereka, mereka bertambah banyak. Kemudian yang kedua, mereka diberikan tugas, dan tugas itu adalah mengurus ciptaan Tuhan, mengurus segala apa yang Tuhan ciptakan di atas darat dan di bawah, ya, di dalam air atau di dalam laut. Inilah tugasan manusia yang Tuhan berikan. Kemudian apalagi yang Tuhan perintahkan atau wujudkan di antara manusia dan Tuhan ini, mereka diberi makanan yang sesuai. Ya saudara, pada awal penciptaan manusia itu makanan tersedia yang Tuhan berikan kepada mereka. Buah-buahan yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Dan yang keempat, mereka bergantung pada berkat dan perhatian
Allah. Dalam arti kata lain saudara, manusia itu sebagai ciptaan Tuhan boleh bergantung sepenuhnya, boleh memiliki atau merasakan berkat-berkat, khususnya juga berkat perhatian atau penjagaan dari Tuhan. Dan yang terakhir, mereka memiliki semua yang mereka perlukan. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkannya. Bayangkan saudara, pada saat manusia itu diciptakan begitu sempurna dan begitu istimewa, Tuhan juga mempersiapkan keperluan mereka. Tuhan juga mempersiapkan apa yang diperlukan oleh mereka sebagai manusia, yaitu apa yang Tuhan miliki di Taman Eden itu, di tempat yang diciptakan oleh Tuhan yang indah semuanya itu. Dia apa? Manusia itu boleh memilikinya. Saudara, luar biasa. Inilah hubung kait yang sangat rapat manusia dengan Tuhan. Tuhan mengambil langkah pertama untuk memiliki hubungan dengan umat manusia. Dia memberkati manusia itu. Dia memberkati mereka. Dan dia juga atau Tuhan juga mempercayakan mereka dengan semua yang Tuhan ciptakan. Inilah keistimewaan manusia yang diciptakan Tuhan pada mulanya. Dan hubungan ini bertumbuh seiring waktu karena Tuhan biasa berjalan-jalan dalam taman setiap petang bersama dengan mereka. Luar biasa saudara. Hubungan mereka dengan ciptaannya. Hubungan Tuhan dengan Adam dan Hawa pada mula-mulanya. Pada awalnya begitu indah. Karena Tuhan sendiri bercakap, Tuhan sendiri boleh bersama-sama dengan mereka di Taman Eden. Bayangkan saudara, suasana yang begitu indah ini. Namun, topik yang keempat, kita pelajari, ada ujian kesetiaan, yaitu pohon itu. Bagaimana Tuhan menguji kesetiaan manusia, ciptaannya? Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, ayat ini merupakan memberitahu kepada kita satu ujian kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan katakan, pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, apa yang terjadi kepada manusia itu? Dengan pohon itu. Hubungan yang berjaya harus didasarkan pada rasa saling percaya. Oleh karena itu Tuhan memilih ujian kesetiaan yang sederhana saja. Yaitu Tuhan katakan kamu boleh makan dari setiap pohon. Tetapi yang ini milikku. Jangan makan buahnya. Tuhan memberi manusia kemampuan untuk dengan bebas membuat keputusan atau pilihan. Dan keinginan untuk menataatinya atau taat kepada Tuhan. Sehingga ujian itu tidak sulit untuk dilalui. Inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia itu bebas untuk memilih. Dia juga bebas untuk mengasihi. Dia juga boleh bebas untuk taat kepada Tuhan. Menuruti perintah Tuhan itu. Tidak sulit. Yang penting kita percaya, yang penting kita menuruti ya apa yang Tuhan perintahkan. Namun apa yang dipilih oleh manusia? Apa pilihan manusia? Manusia memilih memakan buah tersebut. Akibatnya saudara, mereka jatuh di dalam dosa. Setelah manusia mengkhianati kepercayaan Tuhan, mereka tahu apa itu kejahatan. Akibatnya mereka menyerah pada putus hubungan dengan Tuhan. Kesepian, tekanan, dan kematian. Inilah akibat daripada pilihan. Inilah akibat daripada keputusan yang dibuat oleh Hawa atau oleh manusia itu. Dan
Apa pengajarannya di sini, saudara? Hubungan kita dengan Tuhan akan efektif dan bertahan lama hanya jika kita memilih untuk menerima dan menuruti kehendaknya. Inilah yang harus kita lakukan, ya. Biarpun kita diberikan kebebasan, kita bebas untuk memilih, tetapi harapan Tuhan, keinginan Tuhan pada setiap kita untuk terus setia dan mematuhi akan perintah Tuhan. Kemudian yang terakhir, topik pembelajaran kita ialah putus hubungan dan pengharapan. Apa akibat pilihan manusia itu dan apa yang berlaku seterusnya? Kejadian 3:13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara, akhirnya manusia itu sadar. Akhirnya Hawa itu sadar dengan perbuatan dia. Jika setan datang kepada Hawa dengan penampilan fisikalnya yang sebenar, dia pasti akan curiga. Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Kalaulah setan itu datang dengan rupa setan, ya, dengan rupanya secara fisikal datang kepada Hawa, mungkin saja Hawa akan menolak, ya, rayuan setan itu. Oleh karena itu, apa yang digunakan oleh setan? Setan menggunakan makhluk yang sudah dikenal oleh Hawa sendiri untuk menipunya, yaitu melalui ular. Pada masa Hawa ditipu, saudara, pada masa Hawa dipanggil atau dipujuk rayu oleh si ular itu, si setan itu, Adam sebenarnya tidak diperdaya pada ketika itu. Dia sadar, dia tahu apa yang sudah berlaku. Dia sadar membuat keputusan untuk makan dari buah itu. Karena dia sudah mengetahui si Hawa telah memakan buah itu. Dan dia sudah sadar keputusannya untuk apa? Mengikuti atau keputusannya untuk makan dari buah itu. Pertanyaannya ialah apa kesan dari tindakan mereka ini? Kesannya adalah yang pertama, mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan dan menghindari Dia. Mereka menghindari Tuhan. Mereka kehilangan persahabatan persekutuan dengan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang berlaku pada ketika itu? Rasa saling percaya telah hilang. Kepercayaan mereka kepada Tuhan juga hilang. Dan yang ketiga, akibat mengerikan dari dosa muncul. Mereka penat, mereka mengetahui mereka telah melakukan salah, mereka mengetahui mereka telah melakukan dosa, dan bermulalah kehidupan mereka yang sengsara. Kehidupan mereka yang akan mengalami kematian di dunia ini. Namun saudara, apakah Tuhan meninggalkan atau membiarkan manusia itu? Meskipun hubungan itu rusak, Tuhan masih memberi mereka harapan. Salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan mereka yang rusak dengannya. Saudara, inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dalam satu saat nanti, keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan mereka yang rusak itu. Dan ini telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara, inilah harapan yang Tuhan berikan kepada manusia. Pena Inspirasi menjelaskan, kepada manusia pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu, yaitu dalam Kejadian 3:15. Hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama, bagi mereka sendiri merupakan satu perjanjian, sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan.
Itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya akan dibinasakan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka dapat memandang ke depan kepada kemenangan yang terakhir. Amin, saudara. Kata-kata yang menghiburkan, yang memberikan pengharapan kepada kita. Namun, apa yang perlu kita lakukan? Inilah yang menjadi pertanyaan kepada kita. Apa pilihan kita sekarang? Apakah kita mau terus dibelenggu dengan dosa atau mau merespon akan kasih Tuhan itu? Saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan kita dalam gambarnya sendiri supaya hubungan yang penuh kasih dapat diwujudkan di antara kita dan Tuhan. Meskipun masuknya dosa telah menghancurkan persatuan yang asli itu, namun Tuhan tetap berusaha untuk memulihkan hubungan ini melalui rencana penebusan. Sebagai ciptaan yang tidak dapat berdiri sendiri, hidup hanya akan benar-benar berarti dan benar ketika kita masuk dalam persekutuan dengan pencipta kita. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita mengharapkan dan semoga kita dikuatkan dengan pelajaran yang begitu jelas ini mengenai dengan penciptaan. Kesan dari pilihan manusia, namun ada pengharapan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Oleh itu saudara, untuk mengakhiri, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau bersama dengan kami, Engkau menolong kami di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Kami sadar banyak kelemahan kekurangan kami sebagai manusia. Tetapi terima kasih Tuhan melengkapkan itu sehingga kami mengerti. Dan yang paling penting kami boleh mengaplikasikan pelajaran yang kami pelajari di pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.